subscribe to my channel, and also press this bell icon. Bujangga Manik merupakan salah satu naskah berbahasa Sunda kuno yang memuat kisah perjalanan seorang tokoh bernama Bujangga Manik mengelilingi tanah Jawa dan Bali. Naskah ini ditulis pada daun nipah dalam puisi naratif berupa lirik yang terdiri dari 8 suku kata, dan saat ini disimpan di Perpustakaan Bodleian di Universitas Oxford sejak tahun 1627 MS.Jav.B.3R. Chelf Nordwin tahun 1968, 469, Rikleis Voorhoeve tahun 1977, 181. Naskah Bujangga Manik seluruhnya terdiri dari 29 lembar daun nipah yang masing-masing berisi sekitar 56 baris kalimat yang terdiri dari 8 suku kata. Tokoh dalam naskah ini adalah Prabu Jaya Pakuan, alias Bujangga Manik, seorang pangeran dari Keraton Pakuan Pajajaran. Sekarang berada di dalam wilayah kota Bogor, pusat kerajaan Sunda, yang lebih suka menjalani hidup sebagai seorang resi Hindu. Sebagai seorang resi, dia melakukan 2 kali perjalanan dari tanah asalnya ke timur Jawa. Pada perjalanan kedua, Bujangga Manik malah sempat singgah di Bali untuk beberapa laman. Pada akhirnya, Bujangga Manik bertapa di sekitar Gunung Patuha sampai akhir hayatnya. Dari cerita dalam naskah tersebut, naskah Bujangga Manik diperkirakan berasal dari zaman sebelum Islam masuk ke Tatar Sunda. Naskah tersebut tidak mengandung satupun kata-kata yang berasal dari bahasa Arab. Penyebutan Majapahit, Malaka, dan Demak membawa pada perkiraan bahwa naskah ini ditulis menjelang akhir tahun 1400-an atau awal tahun 1500-an. Naskah ini sangat berharga karena menggambarkan geografi dan topografi Pulau Jawa pada saat naskah dibuat. Lebih dari 450 nama tempat, gunung, dan sungai disebutkan di dalamnya. Sebagian besar dari nama-nama tempat tersebut masih digunakan atau dikenali sampai sekarang. Naskah ini ditulis dengan genre santri lelana orang pintar yang berkelana, suatu genre yang cukup umum dipakai pada naskah-naskah dari masa berikutnya, seperti misalnya Serat Centini. Setelah perkenalan singkat sang protagonis, Pangeran Jaya Pakuan diperkenalkan di baris 14. Nama ningrat ini tidak disebutkan kemudian. Nama Bujangga Manik muncul untuk pertama kali pada baris 456. Dan baru sejak baris 854 nama itu biasa digunakan untuk menunjukkan tokoh protagonis. Di baris 1520, dia pamit dari ibunya memberitahunya bahwa dia akan pergi ke timur. Dia sangat teliti dalam menceritakan keberangkatannya. Dari kebiasaannya kita tahu bahwa dia mengenakan ikat kepala. Sacundung kain, baris 36. Mungkin kain rambut ini merupakan indikasi dari keadaan religius yang diambil Bujangga Manik untuk perjalanannya. Dia menolak menjawab pertanyaan publik tentang tujuan perjalanannya 3841. Selain nama-nama tempat tinggal, naskah tersebut juga menyebut tempat-tempat ibadah, di antaranya 3 mandala yang ada di dekat Gunung Mahameru, yaitu Kasturi, Kukuh, dan Sagara. Tempat spiritual lain yang disebut dalam naskah ini Kukuh. Dalam Kidung Panji Margasmara disebutkan bahwa Kukuh adalah pusat keagamaan yang terletak di sebelah timur Singosari. Dalam naskah juga disebutkan adanya suatu bukit di antara Gunung Kawi dan Gunung Kamput sekarang Kelut yang disebut Gunung Anar. Dari beberapa nama yang disebutkan secara lengkap dan detail, dapat dikatakan bahwa naskah Bujangga Manik merupakan toponimi Pulau Jawa. Selain menggambarkan toponimi Jawa, naskah ini juga menjelaskan bagaimana kehidupan sosial masyarakat pada saat itu. Misalnya ketika kapal yang ditumpangi Bujangga Manik hendak bersandar di pelabuhan Muara,
Ada upacara pemukulan gong dan tembakan senapan. Dalam naskah itu disebutkan, bijil aing timuara, masang wedil 7 kali. Ingna gong berang nangangsa, siah nan gendang sarunai, sok nu kawih tarahan, nu kawih ambahan, ba entar kali buang pelang, sarung sarang suar gading, manyura ditedasi nyacal.